Poin yang pertama, bagaimana pendapat guru tentang kurikulum merdeka? Seperti yang dituturkan oleh Pak Oding, beliau menyatakan bahwa kurikulum merdeka itu mudah dan fleksibel, yang dimana mudahnya kurikulum merdeka ini bisa menyesuaikan dengan karakter sekolah, sedangkan fleksibelnya terletak pada jam pelajaran yang bisa diatur sedemikian rupa. Mau seminggu IPAS saja boleh, mau diatur per hari boleh, mau nggak diajarkan dalam seminggu juga boleh. Yang penting jamnya dilaksanakan. Menurut Pak Oding juga dari sisi perangkat sebenarnya sangat mudah, tergantung referensi yang diambil. Yang poin kedua yaitu pemahaman guru tentang CP, TP, ATP, dan penyusunan modul ajar. Secara umum, kalau sudah paham CP, diturunkan ke TP. Analisis dulu CP-nya, baru membuat TP. Kalau TP-nya sudah jadi, barulah membuat ATP atau alur tujuan pembelajaran. Setelah itu, baru membuat MA atau modul ajar. Enaknya kurikulum merdeka ini menurut Pak Oding yang ditentukan itu hanya tujuan akhirnya. Cara mencapai tujuan ini bebas tergantung gurunya. Contoh, di IPAS itu ada tujuan memahami perubahan wujud benda. Mau praktek duluan boleh, mau langsung teori boleh, tergantung kita sebagai guru mencapai tujuan tersebut. Yang penting siswa memahami perubahan wujud benda seperti itu. Jadi tidak ditentukan runtutannya dan kita yang mengatur tujuan-tujuan itu. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Lalu yang selanjutnya adalah asesmen awal apa yang dilakukan dan jenisnya bagaimana. Jadi untuk asesmen itu sendiri dilakukan atau diberikan di awal semester. Ada dua macam asesmen, yang pertama yaitu kognitif dan non-kognitif. Jadi untuk kognitif itu sendiri mencakup semua muatan pelajaran. Jadi contohnya siswa diberikan lembaran untuk mengisi atau mengasesmen apa yang pernah dia pelajari di kelas 3. Jadi di awal semester dikasih semua mata pelajaran. Itu jadi acuan untuk yang kognitif. Sementara untuk asesmen non-kognitif itu sendiri, contohnya seperti mendata kebiasaan mereka di rumah, mereka belajar dengan siapa, mereka tinggal dengan siapa, karena banyak diantaranya yang masih tinggal bersama neneknya atau orang tuanya sudah pisah, meninggal, dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu contoh atau cara guru di sana untuk mengasesmen baik kognitif maupun non-kognitif. Sedangkan untuk asesmen kognitif pada pembelajaran IPAS, jadi di sini guru menggunakan berbagai jenis asesmen untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang siswa. Asesmen kognitif yang mengukur kemampuan kognitif atau pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Jadi yang sering digunakan guru di sini adalah tes tertulis seperti soal pilihan ganda atau pertanyaan esai untuk mengukur pemahaman mereka terhadap konsep-konsep IPAS. Selain itu juga guru menggunakan proyek atau tugas berbasis proyek untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi praktis. Asesmen ini tentu membantu guru mengukur pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah siswa itu sendiri. Selanjutnya untuk asesmen non-kognitif dalam pembelajaran IPAS itu sendiri, tentunya guru lebih berfokus pada aspek non-akademik seperti sikap, motivasi, dan keterampilan sosial siswa. Guru mengukur aspek-aspek ini melalui wawancara, pengamatan, atau bahkan kuesioner. Sebagai contoh dalam pembelajaran IPAS, kita dapat mengukur motivasi siswa untuk memahami dunia sekitar mereka, atau keterampilan mereka dalam berkolaborasi dengan teman sekelas dalam proyek kelompok. Ini membantu guru dalam memahami aspek non-kognitif yang juga penting dalam perkembangan siswa. Lalu yang terakhir adalah bagaimana hasil dari asesmen kognitif dan non-kognitif ini digunakan dalam merancang pembelajaran IPAS. Jadi, hasil asesmen kognitif ini membantu guru merancang kurikulum yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Misalnya, jika sebagian siswa sudah memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep fisika tertentu, tentunya guru dapat menyesuaikan materi atau menawarkan materi tambahan yang lebih menantang. Di sisi lain, hasil asesmen non-kognitif membantu guru juga dalam memahami perbedaan individual siswa dalam motivasi dan kolaborasi. Lalu, slide berikutnya adalah bagaimana memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan asesmen awal. Jadi, dari hasil wawancara kami bersama guru, pemetaannya boleh seperti misalkan siswa yang masih kurang itu dipisahkan, jadi intervensinya khusus. Atau siswa yang masih kurang ini
diselipkan atau ditempatkan di samping temannya yang sudah bisa. Harapannya yang masih kurang ini bisa diajarkan oleh temannya yang sudah bisa tersebut. Lalu selanjutnya, bagaimana memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan asesmen awal dalam pembelajaran IPAS. Jadi setelah melakukan asesmen awal, langkah pertamanya adalah guru meninjau hasil tes dan observasi, serta mencermati pola pemahaman dan kesulitan yang ditemui oleh siswa. Ini membantu guru mengidentifikasi kebutuhan belajar individu. Lalu setelah menganalisis hasil asesmen, guru mulai mengklasifikasikan siswa berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Siswa yang telah mencapai pemahaman yang kuat terhadap konsep akan mendapatkan tantangan tambahan. Sementara siswa yang mengalami kesulitan akan memerlukan dukungan tambahan. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh guru dalam melakukan hal ini tentunya. Salah satunya adalah masalah waktu. Jadi untuk merancang pembelajaran yang sangat disesuaikan dapat memerlukan banyak waktu, terutama ketika guru memiliki siswa dengan beragam kebutuhan. Selain itu juga memastikan bahwa guru memenuhi standar kurikulum nasional sambil menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu juga bisa menjadi tantangan. Baik, jadi itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Juliar Puspita. Saya akan menjelaskan materi hasil wawancara yang kami lakukan di SDN 23 Mataram. Jadi, bentuk pembelajaran berdiferensiasi yang bagaimana dilakukan guru pada mata pelajaran IPAS. Nah, di situ diferensiasi ada 3 macam atau 3 jenis, yaitu proses, konten, maupun produk. Dalam pembelajaran IPAS di kelas 4 SDN 23 Mataram, yang digunakan adalah diferensiasi proses dan produk, di mana dalam pembelajaran IPAS, contohnya perubahan wujud benda, mereka ada yang praktik, ada yang cuma baca buku, ada juga yang menyelesaikan soal proses. Kalau di muatan yang lain, ada yang diferensiasi produknya, disuruh buat poster dan lain-lain. Ada yang diminta untuk guru menjelaskan posternya langsung, ada yang pakai video, ada yang buat atau diedit HP. Nah, itu dibebaskan oleh guru, yang penting sama. Guru juga ada cara lain dalam menerapkan diferensiasi proses pengajaran dalam pembelajaran IPA. Salah satu bentuk yang diterapkan adalah pendekatan berbasis proyek yang dapat disesuaikan. Siswa diberikan proyek-proyek yang berbeda sesuai dengan tingkatan pemahaman mereka. Misalnya, siswa yang telah mencapai pemahaman yang kuat tentang konsep ekosistem dapat mendesain proyek penelitian yang lebih kompleks, sementara siswa yang masih memerlukan dasar dapat fokus pada pemahaman dasar tentang ekosistem. Nah, yang tadi adalah bagaimana diferensiasi yang diterapkan oleh guru sekolah dasar 23 Mataram. Selanjutnya, apa saja kendala yang dialami guru saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, kendala diferensiasi itu kalau memaksakan kontennya. Jadi kan diferensiasi itu ada 3 jenis konten, proses sama produk. Nah, yang jadi masalah biasanya pembelajaran IPAS di kontennya. Kalau memaksakan 3 jenis diferensiasi, konten mau di auditori, kinestetik sama visual, itu nyari kontennya susah. Enaknya kalau sudah punya dan buat itu enak. Cuma kadang setelah sudah menyiapkan kontennya, alat kurang memadai di sekolah. Cuma adanya LCD. Itu fasilitas yang visual sama yang auditory. Tapi anak yang kinestik itu tidak terfasilitas kalau cuma alatnya tidak memadai. Itu saja semuanya dicoba permasalahannya. Jadi jika menyiapkan 3 jenis diferensiasi itu tantangannya di konten adalah sumber daya yang kurang memadai. Nah, yang kedua, salah satu kendala yang sering gurunya alami adalah waktu.
Nah, dalam merancang materi dan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan beragam siswa, memerlukan waktu tambahan. Kadang-kadang mereka harus menyesuaikan rencana pelajaran berdasarkan tingkat pemahaman setiap siswa, dan itu bisa memakan waktu. Nah, yang ketiga, selain masalah waktu, kendala yang dialami yaitu kendala pemantauan, alat pemantauan individual, memantau perkembangan setiap siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda. Bisa menjadi tugas yang menantang memastikan bahwa siswa mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan itu melibatkan komunikasi yang efektif dan memantau yang berkelanjutan, pemantauan yang berkelanjutan. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan atau hasil wawancara yang kami lakukan dan observasi yang kami lakukan di SDN 23 Mataram. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.